Kisah punya cerita ini, sosok seorang pengangguran merantau mencari jalan, sudah lama juga dia menganggur, begitu ketemu jalan dia terancam nyaris ditumbalkan. Siapakah sosok seorang pengangguran itu? Sebut saja Sahid. Lantas berjumpa di tempat kerjaan Abang Saminan, profesi pekerja bangunan, gemaran berdongeng, suka cerita pengalaman dan cerita lelucon hiburan. Lantas Sahid bercerita sembari curhatan, sama Bang Saminan kerap mereka berdua saling bercakapan bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan mencari solusi, dengan harapan masa depan yang lebih baik lagi tentunya. Sosok Saminan suka bercerita pengalaman, bahkan bercakap kisah-kisah cerita bermisteri, curhatan dari teman, entah cerita nyata, fakta atau cerita peristiwa yang pernah dialaminya, yang terinspirasi berimbu fiksi, imajinasi atau insiden yang kerap kali terjadi di sekitar kehidupan lingkungan warga masyarakat. Tampak Saminan berkemas, kali ini bergegas beranjak pergi, mau ikut acara pengajian. Di tempat tinggalnya Saminan, 1 bulan 2 kali ada pengajian rutin bulanan, tempatnya di majelis taklim, waktunya malam hari, dainya atau penceramahnya suka bergantian bergiliran, jamaahnya warga di lingkungannya, ibu-ibu dengan bapak-bapaknya dan anak muda, bahkan warga komplek dari perumahan yang di seberang, juga kerap ikutan acara pengajian. Materi kajian, yang disampaikan oleh Pak Kiai atau Pak Ustadz, di dalam acara pengajian, sangat bermakna di antaranya, tentang tauhid keyakinan pada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, perihal akhlak tentang etika perilaku adab umat manusia, selaku hamba Allah yang diberikan ragam nikmat tak terhingga, selama hidup di muka bumi ini, tentunya patut bersyukur nikmat dan bersujud kepada Allah wa Ta'ala. Lantas ada juga kajian tentang ilmu fikih, berkaitan dengan tata norma aturan hukum, perintah dan larangan, perihal halal dan haram, tentu semua itu ada pedomannya, di dalam Al-Quran dan hadis, sunnah-sunnah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, terdapat juga kajian-kajian tentang tarikh, sejarah-sejarah tentang perjuangan Islam di masa lampau, sejarah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabat-sahabatnya, perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan menumpas kezaliman, kemunkaran, kemusyrikan hingga perbuatan syirik, tentunya masih banyak lagi, kajian-kajian yang lebih mendalam dan bermakna. Hikmah dalam acara pengajian semacam ini, selain saling bersilaturahim sesama muslim, masih banyak sekali, ilmu Islam yang perlu digali, dikaji dan disiarkan, serta diamalkannya bagi umat Islam, apalagi lebih afdolnya, ikutan pengajian lalu banyak belajar dan bertanya pada ahlinya, sama Pak Ustadz, Pak Kiai atau kepada ahli-ahli kajian kitab Al-Quran, hadis dan lainnya, agar selamat dan bahagia hidup di dunia, dan selamat dan bahagia di akhirat kelak, serta akan terhindar dari siksa api neraka, amin ya robbal alamin. Seusai acara pengajian, penceramah Pak Ustadz barusan pamitan. Lalu jamaah ibu-ibu dan bapak-bapaknya ikutan bubar. Namun masih ada sebagian bapak-bapaknya, anak-anak muda yang masih ngerumpi di teras majelis, sembari menikmati kue-kue yang masih tersisa dengan minuman kopi, air teh dan air mineral kemasan. Bapak-bapak dan anak-anak muda duduk ngeriung di atas karpet majelis, tentu sosok Saminan ikutan hadir, sembari ngebul mengisap rokoknya, lalu Saminan nyeruput meminum kopinya. Tampak suasana di majelis riuh, tapi santai, tiba-tiba Bapak Haji Husen menoleh, lantas menyapa Saminan. "Wih, Saminan, sehat nan?" "Alhamdulillah sehat Pak Haji." "Pak Haji gimana sehat?" "Alhamdulillah sehat segar bugar lahir batin Minan." "Lagian sekarang lu, lagi ada kerjaan di mana nan?" "Kerjaan proyek kecil-kecilan Pak Haji. Borongan bangunan ruko, 5 unit 2 lantai. Itu juga kerjaannya nyebar di Jabotabek, lokasinya beda-beda tempat. Berjauhan capek abis di ongkos." "Sujud syukur Minan, itu sih bukan proyek kecil-kecilan, tapi proyek lumayan gede-gedean Minan." "Ya, alhamdulillah Pak Haji." Minan juga bersyukur, memang dalam kehidupan ini butuh perjuangan. Seketika Raihan memotong percakapan, dia bilang, "Waduh, biar tambah seru, kocak, bahkan tegang menakutkan.
Saminan bikin dongeng atau cerita demam hiburan, seperti biasa kisah cerita pengalaman masa lalu, lagian kerjaan proyek Saminan kemana-mana, banyak cerita dongengnya. Tampaknya yang lagi ngeriung pada setuju semua, lantas Saminan bersiap-siap sambil berpikir senyum-senyum, mau cerita apaan ini? Entah cerita nyata atau fakta atau dongeng, tapi bisa juga cerita terinspirasi fiksi, memuat pesan kesan pengalaman, edukasi peringatan dan hiburan pula, bagi teman-teman semua. Tapi, jangan lupa, like, share, komen, and subscribe-nya, bersama memanjatkan doa, semoga kita semua dimudahkan segala urusannya, sehat segar bugar dan selamat, dengan diberikan rezeki halalan, thayyiban, barokah yang melimpah, serta berbagi pada sesama saudara kaum duafa, fakir miskin dan anak yatim yang patut dan layak menerimanya. Apabila dalam kisah cerita ini, terdapat nama pemeran, tempat dan peristiwa serta kejadian yang sama, ini hanya kebetulan saja, dan tidak ada unsur kesengajaan, serta mohon dimaafkan sebelumnya, ini hanya cerita hiburan terinspirasi dan mengedukasi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah punya cerita ini, Saminan sendiri kerap berpikir, apakah cerita nyata atau fakta, hingga cerita fiksi yang terinspirasi, tetapi kerap kali fenomena insiden peristiwa semacam ini, suka terdengar menyebar di lingkungan sekitar warga. Semoga saja bermanfaat bagi penonton dan pendengar semuanya, dapat juga diambil hikmahnya, mengedukasi rambu-rambu peringatan, dalam pergaulan bersikap dan berperilaku sehari-hari, agar tidak terjebak, dengan tipu muslihat ancaman perbuatan kezaliman dan kemungkaran yang menyesatkan. Kisah cerita ini, yang dialaminya sosok seorang pengangguran panggilan intimnya Syahid, usia masih remaja, tentu kali ini menjelang mau dewasa. 3 tahun silam, semasa Syahid mengenyam pendidikan di pondok modern, di Jawa Timur, bertemu hingga intim dengan sesosok seorang wanita, cantik anggun. Aduhai, kata Syahid, siapakah dia? Nama panggilannya si Atikah, dan mengenyam pendidikan di pondok yang sama. Satu letting satu alma mater. Kalau Atikah tinggal dan ikut orang tuanya di Jabodetabek, berbeda dengan Syahid, orang tuanya tinggal di wilayah Banten. Semasa mereka mengenyam pendidikan di pondok modern Jawa Timur, selagi saat tiba waktunya liburan sekolah, mereka berdua kerap kali pulang bersama ke masing-masing rumah orang tuanya, begitu pula perginya menjelang masuk sekolah, mereka berdua janjian, lalu berangkat pergi berdua barengan, menuju pondok modern, lazimnya mirip kakak beradik bersaudara. Namun setelah kelulusan, berbeda garis tangannya, Atikah melanjutkan sekolah, kuliah ke tingkat perguruan tinggi di dekat rumah tinggalnya, kalau Syahid cari lowongan kerja, melamar ke sana kemari, lalu ikutan testing gagal melulu. Akhirnya Atikah mendengar kabar Syahid masih menganggur. Lantas Syahid dimintakan Atikah, untuk bantu-bantu kerjaan usaha bapaknya Atikah, di wilayah Bodetabek. Dengan adanya permintaan Atikah seperti itu, Syahid mau menerimanya. Daripada menganggur di rumah orang tua, malu sama tetangga. Nampaknya, walaupun Syahid ikut kerja bantu bapaknya Atikah, tapi tetap saja Syahid masih penasaran, mencari lowongan kerja. Namun hasil testingnya selalu gagal dan gagal lagi. Sudah 2 tahun lebih, Syahid bekerja ikut bantu-bantu usaha bapaknya Atikah, perihal gaji transport dan uang makan segalanya, dengan standar UMR, yang mengatur semua itu tentu Atikah. Bapaknya Atikah ini, sudah dikenal sejak lama, oleh warga tetangganya dengan panggilan akrab Abah Sabut, ada juga yang manggilnya Bapak Haji Sabut, boleh dibilang usahanya sukses, kaya raya banyak harta bandanya, begitu kata warga dan tetangga di sekitarnya. Lalu ada yang tanya, sama Saminan, Bang Saminan, kenapa itu si Abah julukan panggilannya, Abah Sabut? Dikenal julukannya Abah Sabut, tempo dulu waktu merintis usahanya. Katanya si Abah usaha sabut kelapa, masa itu lagi booming sabut kelapa komoditi ekspor, untuk bahan jok pesawat, jok mobil mewah segala, dibuat untuk busa bantalan jok, matras dan untuk jok mebeler juga bagus, dengan kualitasnya tahan lama. Begitu katanya. Lanjut cerita, selama Syahid bekerja bantu-bantu Abah Sabut,
Tampaknya Syahid tidak diam, dia iseng-iseng, menghitung-hitung dan mendata semua harta bendanya milik Abah Sabut. Begitu dijumlah dan ditotal, ternyata luar biasa, asetnya Abah Sabut banyak sekali, berada di mana-mana di berbagai tempat. Lantas kalau melihat usahanya, dari toko bangunan, kos-kosan, kontrakan ruko hingga hasil panenan dari persawahan, jauh panggang dari api, lalu banda yang segitu banyak, sumber perolehannya dari mana? Yang paling melonjak sekali bertambahnya aset, dalam 5 tahun terakhir ini, meningkat pesat asetnya. Kalau diaudit, terdapat penambahan aset yang tidak wajar, boleh dibilang tidak rasional dan tak masuk di akal. Karena, Abah Sabut belanja aset yang begitu banyak dan besar dananya, tetapi tidak sebanding dengan sumber dana penghasilan yang dia dapatkan setiap bulannya, buat belanja aset yang begitu banyak. Sehingga sumber dananya didapat dari mana itu, yang buat bayar belanja aset sebegitu besar? Belum lagi belanja hektaran lahan persawahan, bulan kemarin baru kelar, lantas proyek 5 unit ruko bertingkat ini, yang lagi mulai berjalan. Ini fenomena yang patut dipertanyakan, nyaris bermisteri, dan mengundang teka-teki yang tidak wajar, dan patut curiga. Sumber dana dari mana itu? 1 tahun terakhir ini, Syahid sudah mulai curiga, dengan cara metode usaha Abah Sabut, tampak ada sesuatu yang misterius. Bukannya suhuzon, itu Syahid kalau lagi bertamu ketemu Atikah atau dipanggil Abah Sabut, ada salah satu ruangan atau satu kamar selalu tertutup. Larangan keras bagi siapapun, tidak boleh ada yang masuk ke kamar itu, kecuali Abah Sabut sendiri, dan asistennya, begitu infonya. Suatu hari Syahid janjian sama Atikah, mau ketemuan di rumahnya. Begitu tiba di rumah Atikah, Syahid berpapasan dengan pembantu perempuan di rumah itu, lalu ditanya sama pembantunya, soal kamar itu, tampaknya dia mau jawab agak ragu. Lantas dia keceplosan, itu kamar khusus tempat sesajen bersemedi Pak Haji, siapapun tidak boleh ada yang masuk di kamar itu, kecuali Pak Haji Sabut sendiri atau Mas Bogel. Satu misteri sudah terungkap, Syahid kian penasaran bahkan lebih dalam lagi menelisik tentang misteri mistis ini. Syahid sejak awal mula singgah ke rumah Atikah, lantas bersilaturahim sama Abah Haji Sabut dengan Ibu Hajah. Tetapi perasaan Syahid tiba-tiba suasana hati risau, galau, was-was, setelah bertemu dan menatap sosok pembantu yang laki-laki. Gesturnya pendek agak gemuk, potongan rambutnya kepala cepak, tapi nggak suka pakai baju, beligir melulu cuma pakai celana pendek. Setiap ketemu Syahid, itu orang berusaha untuk berpaling menghindarnya, buang muka tampak sinis. Apakah itu orang yang namanya Mas Bogel? Lantas Syahid pernah tanya Atikah, itu sosok gemuk pendek yang suka beligir melulu, nggak pakai baju itu siapa? Atikah bilang sih, itu dipanggilnya Mas Bogel atau Abang Bogel, dia itu asisten khusus Abah. Sudah lama dia tinggal di mari, sudah seperti saudara Abah. Kerjanya ngurus tanaman sama bersih-bersih halaman depan sama belakang. Dengan informasi yang didalami semacam ini, tentu Syahid semakin yakin dan tambah penasaran, sudah mulai nampak titik terang benderang. Berselang 1 bulan kemudian, Syahid sudah menduga dan selalu waspada. Tentu gelagat perbuatan jahatnya, sudah mulai terasa, serangan terhadap Syahid mulai terendus, menyelinap berangsur dan nampak bertubi-tubi. Syahid menaruh curiga, sama sosok itu. Dia itulah mahkota asisten otak jahat ritual Abah Sabut. Pasti dia bakal tahu segalanya, sumber petakannya itu dia, dan dia hafal satu persatu, siapa saja yang sudah menjadi korbannya. Kalau serangan mau datang, tiba-tiba aroma di ruangan tempat kosen Syahid mulai tercium aroma bau yang aneh, ada kalanya aroma bau busuk, terkadang bau amis menyengat. Jujur target sasaran tembaknya, menyerang pribadi Syahid sendiri, bakal calon korban ditumbalkan berikutnya, dengan ritual yang akan dipersembahkan kepada roh jahat arwah siluman nenek sihir ilmu hitam, santet pesugihan yang menyesatkan, mediatornya sudah pasti si Bogel asistennya, dia yang mengatur segala sesajen persembahannya dan sosok Abah Sabut sang pemujanya. Begini ritual sesat penyembah berhala, sungguh zalim jahat perbuatan musyrik dan syirik, benar-benar jahanam. Akhir-akhir ini,
Apabila ada pertemuan Sahid dengan Abah Sabut, suasana hati selalu bergetar seram mencekam. Gundah mirip musuh dalam selimut, beriring tegang berperang batin, satu sama lain berasa saling cakar-cakaran menerkam, tetapi tahu sama tahu, saling bertahan dalam kekuatan kebatinan berujung gambling dipertaruhkan. Lagian Abah Sabut itu, jauh-jauh hari sudah terbaca, punya niat jahat terhadap Sahid, tentu otaknya si bogel itu, dalihnya setiap Sahid punya niatan baik, mau meminang Atikah anak sulungnya, selalu dijawab nanti tahun depan, nanti lagi. Tentunya si Abah juga berpikir, tidak mau anaknya berakhir menjadi janda. 1 tahun terakhir ini, Sahid selalu diusik terancam diteror, dihantui siluman-siluman santet pesugihan, bahkan info santernya sumber spiritual Sahid sudah tahu dan paham. Sahid ini sedang dipertaruhkan gambling si Malakama dengan sosok si pemuja, tinggal tunggu waktunya saja nanti. Tragedi apa yang bakalan terjadi? Dan petaka apa yang bakal menimpa si bogel? Sumber semua akar masalah ini, tentu hawa nafsu tipu daya jin iblis dan setan ketamakan kerakusan keserakahan, perbuatan otak si bogel penjahat ulung, sengaja mengundang memujanya siluman roh jahat, dengan persembahan sesajen sesugu segala yang dimintanya jin setan iblis, hingga bertubi-tubi menyerang pribadi Sahid sendiri, yang dijadikan target sasarannya. Suatu hari menjelang tidur di kosan Sahid, seketika tercium aroma menyengat bau amis, Sahid siap siaga sembari baca doa-doa, begitu berbaring sadar tidak sadar mata mulai berat mengantuk merem sejenak, tiba-tiba 3 sosok muncul bayangan penampakan, siluman badannya gede-gede jubah hitam kelam, sorot matanya tajam memerah, mukanya kelam sangar menyeramkan mereka menghampiri menerkamnya, lantas mau mencekiknya, seketika Sahid sadar berontak sambil baca mantra dan berdoa, tak lupa bersalawat, benar-benar duel beradu kekuatan ilmu, sosok 3 serangkai siluman hitam kelam dengan sendirinya seketika menghilang. Peristiwa tragedi semacam ini, kerap kali menghampirinya menyerang Sahid bertubi-tubi, tapi begitu tenang sabar dan tabahnya, Sahid menghadapinya dengan waspada dan berhati-hati, memanjatkan doa memohon pertolongan dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, landasan keimanan dan ketakwaan seiring doa bersalawatan. Begitu pula tempo hari, Sahid sendirian mengendarai sepeda motornya, arah menuju pulang kampung ke Kulon Banten. Menjelang waktu maghriban sudah hampir tiba di kampung, tiba-tiba dikejutkan ketemu jalan persimpangan, 2 jalan pilihan bercabang, itu badan jalan mirip sama, beruntung tidak lagi kebut-kebutan, lalu Sahid tiba-tiba rem mendadak, seketika berhenti lalu baca doa sembari bersalawatan, ternyata kalau salah pilih jalan bisa masuk ke lembah jurang, penampakan ulah siluman jalan jadi-jadian, sampai segitunya siluman mengancam, menteror dan mengintimidasi, dan insiden seperti itu hingga 3 kali menghampirinya, di tempat jalan yang berbeda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 99 yang artinya, sesungguhnya ia setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa iman dan tawakal kepada Allah dapat melindungi manusia dari godaan setan. Tak disangka-sangka dan tak diduga-duga, tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Akhirnya tiba si Mas Bogel, dia sengaja datang ke tempat kosan Sahid, lalu duduk berhadapan, bertatapan sejenak tanpa basa-basi lagi, si Bogel diam-diam menyerang beradu kekuatan ilmu tenaga dalam menyerang Sahid, tampak Sahid sambil duduk begitu tenang. Seraya berdoa, baca mantra, bersalawatan dan seketika itu si Bogel muntah-muntahan ongkek. Tepar nyesek tak berdaya. Tiba-tiba kedua lengan si Bogel nampak menahan kesakitan di lehernya, begitu kuat cengkraman sosok siluman mencekik leher si Bogel, dia mengap-mengap meronta-ronta nyesek kelojotan sendirian, Bogel meringis merintih kesakitan ampun-ampunan. Seketika itu si Bogel minta tolong sama Sahid. Tampak Bogel pasrah kesakitan, tidak sanggup menahan cengkraman siluman mencekik leher si Bogel nyaris pingsan. Lantas Sahid tidak tega melihatnya, entah doa mantra apa yang diucapkan Sahid. Seketika si Bogel pingsan sejenak, tak begitu lama dibangunkan Sahid, lantas Bogel terbangun mohon ampun minta maaf sama Sahid.
lalu undur diri pamitan pada Shahid mau pulang. Tentunya dia pulang ke rumah Abah Sabut. Tampak Shahid merenung sejenak, sambil berbisik dalam hatinya. Ternyata ritual mereka kali ini, berujung tipu daya siluman ilmu hitam. Santet pesugihan menyesatkan berbalik sasaran, si Bogel diserang diancam siluman pesugihan tampak dicekiknya. Akhirnya sosok Abah Sabut jadi tumbal target sasaran pada dirinya sendiri. Semua ini gara-gara ulah ritual otak jahatnya si Bogel. Suasana di rumah Atikah begitu seram mencekam. Ibu Hajah nampak sakit tak berdaya. Atikah terselamatkan karena pertaruhan abahnya. Tampaknya sudah tiba saat dan waktunya. Seiring tibanya si Bogel tengah malam dari kosan Shahid, lalu Bogel masuk ke dalam kamar, tempat ruang ritual bersemedi si Abah Sabut. Sontak si Bogel terkejut kaget, melihat bosnya sosok Abah Sabut terbaring lesu mendadak terkulai terkapar mengap-mengap nyesek kelojotan. Kejang-kejang kedua telapak tangannya sedang mencekik lehernya sendiri. Lidahnya menjulur, mata melotot mendelik terbelalak pandangan kosong. Raut mukanya tampak hitam kelam gosong. Si Bogel hanya terdiam menatapnya, tak sanggup gak mampu menolongnya. Bahkan Bogel menggigil merinding ketakutan, betapa sakitnya seraya teringat siksaan siluman barusan di tempat kosan Shahid. Nampaknya menyerah pasrah tak tertolong lagi, rupanya ajal menjemputnya, sudah waktunya Abah Sabut koit. Berselang usai acara 7 harinya Abah Sabut tiada. Atas inisiatif permintaan Ibu Hajah, lantas berkumpul ngeriung Ibu Hajah, Atikah, Mas Bogel dan Shahid. Pada pertemuan itu suasananya riuh emosi memanas. Dengan pengakuan belak-belakan si Bogel berterus terang lalu dia bercerita sembari terbata-bata ritual bertahun-tahun selama ini, sudah menelan 7 korban yang ditumbalkan, di antaranya 1 orang pembantu, 5 orang anak Ibu Hajah, kakak dan adiknya Atikah dan 1 orang si Abah. Dia lakukan ritual berdua si Abah, ternyata biang kerok biang keladinya ini semua, otak jahatnya si Bogel. Mendengar ungkapan si Bogel semacam itu, Ibu Hajah yang sedang sakit, emosi bangkit dari duduknya, itu si Bogel habis-habisan dicaci dimaki-maki, dihujat memanas ditunjuk-tunjuk tampak memuncak emosi Ibu Hajah. Atikah hanya tertunduk berduka, terisak tangis mengenang kakak dan adiknya yang sudah tiada, meninggal dengan cara tidak wajar. Tega-teganya sosok adik dengan kakaknya dan sosok pembantu ditumbalkan, lalu Shahid berusaha menenangkan Atikah. Tampaknya si Bogel sehabis dipermak dimaki Ibu Hajah, dia tambah stres, dia dihantui terancam bayangan penampakan, nyaris siang malam histeris dikejar-kejar diancam siluman jadi-jadian. Si Bogel tidak tenang. Dia trauma tersiksa ketakutan, teriak-teriak histeris stres, ngecaprak mirip ODGJ lagi kambuhan. Info ini rupanya tembus juga ke telinga Waroh pembantu di rumah Atikah. Tiba-tiba esok harinya itu Waroh mau resign, mau pamitan mengundurkan diri, dia ketakutan terancam takut ditumbalkan. Lagian Waroh melihat Mas Bogel 1 minggu ini, dia mirip ODGJ dihantui bayang-bayang menakutkan. Histeris teriak-teriak ketakutan, kelakuannya aneh-aneh. Akhirnya Ibu Hajah setelah berpikir panjang bersama Atikah, segala urusan hal fenomena mistik bermisteri, gendam ritual siluman ilmu hitam tersesat yang rumit-rumit rigid seperti itu, termasuk urusan si Bogel stres, agar segera sadar insaf kembali ke jalan yang benar bertaubat nasuha. Memohon dan meminta bantuan untuk dibersihkan ditanganinya oleh Shahid. Setelah Shahid menerima amanah seperti itu dari Ibu Hajah, lantas Shahid berpikir sejenak, sambil berbisik dalam hatinya. Kalau urusannya si Bogel sih entar dulu, biarkan saja dulu, kasih pelajaran buat dia, 1 bulan biar si Bogel tersiksa, dihantui dikejar-kejar hantu siluman, siang malam dia terancam diserang ilmu hitam siluman, dia diikuti dibayang-bayang mau diterkamnya, biar dibikin perkedel sekalian. Dijadikan target sasaran siluman dia ditumbalkan. Demikianlah kisah punya cerita ini dari Bang Saminan, semoga bisa jadi pembelajaran bagi kita bersama dan jangan lupa ditekan tombol like and subscribe, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi atas dukungan teman-teman, sahabat-sahabat dan saudaraku semuanya. Kami ucapkan terima kasih.